Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini perlu untuk kita ketahui. Yaitu ada 5 alasan mengapa suami bosan pada istrinya. Dan saya percaya ada beberapa alasan tertentu yang menjadi pemicu seorang suami menjadi bosan terhadap istrinya. Dan ini menjadi satu pembelajaran untuk para istri, untuk kemudian bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, sehingga rumah tangga yang dibangun makin lama makin bertumbuh, makin dewasa, diberkati Tuhan, dan jadi berkat untuk banyak orang. So, berikut ini alasan mengapa suami bosan pada istrinya. Yang pertama, dikarenakan istri yang suka mengeluh, protes, dan membanding-bandingkan suaminya. Ini sering sekali jadi pemicu keributan, pemicu cekcok antara suami dengan istri karena suka mengeluh. Ya, kita saja ya, kalau kita punya teman atau orang lain ya, yang dia mengeluh setiap kali ketemu, dia mengeluh setiap kali ngobrol, dia mengeluh. Kita aja yang mendengar ya, gak enak dengarnya. Apalagi suami istri yang satu rumah, satu atap, setiap hari ketemu, dan setiap hari dia dengar itu keluhan. Itu yang membuat kesal dan protes. Kalau protesnya untuk hal yang baik, untuk hal yang benar, is okay sih sebenarnya. Tapi kalau protes untuk hal-hal yang tidak penting, kalau protes hanya karena ego, keegoisan, ini yang memicu keributan. 1-2 kali mungkin is okay. Tapi kalau ini terus menerus jadi kebiasaan di dalam rumah tangga, ini yang kemudian membuat suami menjadi bosan terhadap istrinya. Jadi para istri yang mendengar ini, daripada mengeluh, mendingan mengucap syukur. Karena mengeluh tidak mengubah apa-apa. Mengeluh hanya akan menambah beban, hanya akan menambah masalah baru. Berhenti protes, apalagi protes yang hanya untuk kepentingan pribadi, ego, dan segala macam. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak ucapan syukur. Dan saya percaya ucapan syukur akan mendatangkan perkenanan Tuhan, akan mendatangkan berkat Tuhan, dan membuat hubungan itu semakin bertumbuh. So, yang pertama, suka mengeluh, protes, dan membanding-bandingkan suami adalah pemicu seringnya suami menjadi bosan terhadap istrinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah istri yang kurang memperhatikan suaminya. Tanda petik, cuek dan egois. Saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa apa saja yang dicuekin, baik itu pertemanan, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, termasuk rumah tangga, apa saja yang dicuekin pasti tidak akan bertumbuh, pasti akan mengalami kegagalan. Nah, ini yang sering terjadi, di mana kurangnya perhatian terhadap suami. Apakah karena dia sibuk? Apakah karena dia ada masalah sehingga memicu cuek terhadap suaminya? Ya, 1-2 kali mungkin is okay, 1-2 hari mungkin is okay. Tapi kalau sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, istri tidak menaruh perhatian terhadap suaminya, istri cuek dan egois, ini yang kemudian lama-kelamaan suami bisa bosan sama istrinya.
Karena dia nggak mendapatkan perhatian, karena dia nggak mendapatkan kasih sayang dari istrinya. So, para istri yang mendengarkan ini, jadilah istri yang memperhatikan suami, dan percayalah rumah tangga akan diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah istri yang suka membantah dan tidak mau mendengar. Memang ada tipe-tipe yang seperti ini. Tidak semua istri begitu, tapi ada istri yang memang suka senang membantah dan tidak mendengarkan suaminya. Dan pemicunya itu banyak hal. Bisa jadi karena mungkin pekerjaan si istri lebih bagus dari suaminya. Bisa jadi waktu mereka menikah, si istri lebih kaya dari suaminya. Bisa jadi keluarga terpandang, sementara si suami bukan keluarga yang terpandang. Ini yang terkadang memicu ada satu perbantahan dan tidak mau mendengar setiap kali suaminya berbicara atau menyampaikan sesuatu. Dan kalau 1-2 kali, beberapa hari, mungkin is okay bagi sang suami. Tapi kalau itu sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya ini yang memicu. Akibatnya jengkel, akibatnya marah, akibatnya jadi bosan. Untuk itu, para istri yang mendengarkan ini, belajarlah untuk mendengar. Belajarlah untuk dengar-dengaran. Saya percaya istilah di balik pria yang hebat, di balik suami yang hebat, ada wanita, ada istri di belakangnya. Saya sangat percaya itu. Untuk itu, jadilah istri yang luar biasa, istri yang dengar-dengaran, apalagi yang suami sampaikan adalah hal yang benar, adalah hal yang baik untuk keluarga. Saya kira is okay, saya kira sangat bagus untuk kemudian istri bisa mendengarkan kalau adalah hal yang benar, adalah hal yang baik disampaikan suami. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah alasan mengapa suami bosan pada istrinya adalah istri yang membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Ada beberapa hal pemicu kenapa sering sekali wanita membandingkan pasangannya dengan yang lain. Ya, salah satunya adalah karena iri hati. Dia mungkin melihat laki-laki lain lebih baik dari suaminya, lebih baik beristri mungkin begitu. Dan ada juga yang dipicu karena masa lalunya, di mana mantannya dia rasa lebih baik, di mana dia rasa mantannya lebih perhatian. Dan ini yang kemudian membuat istri membanding-bandingkan suaminya dengan mantannya, dengan laki-laki lain. Dan terus terang saja para istri yang mendengar ini, tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan. Karena saya selalu bilang, detik di mana dibandingkan, maka detik itu pula sebenarnya kita nggak suka dengan orang tersebut. Karena kita bandingkan. Kalau kita suka, kita nggak perlu bandingkan. Namanya kita suka. Jadi istri yang membanding-bandingkan suaminya, ini yang kemudian membuat suami marah, jengkel, kecewa, dan berujung pada rasa bosan. Untuk itu, berhenti membanding-bandingkan suamimu dan belajar mengucap syukur supaya rumah tangga yang dibangun itu boleh diberkati Tuhan dan berhasil. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, istri yang pemalas. Ini juga bisa memicu suami bosan terhadap istrinya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena orang pemalas tidak mungkin diberkati Tuhan. Bagaimana mungkin rumah tangga akan diberkati? Bagaimana mungkin rumah tangga akan berhasil kalau istri pemalas? Malas kerja, malas mandi, malas ngurus anak-anak, malas ngurus rumah. Pokoknya malas. Suami pergi rumah berantakan, pulang rumah berantakan. Suami pergi anak-anak
nggak mandi, pulang anak-anak juga nggak mandi. Ini yang kemudian membuat jengkel, kesal, yang bisa berujung kepada rasa bosan. Untuk itu, para istri yang mendengarkan ini, saya percaya engkau istri yang luar biasa. Perbaikilah apa yang perlu diperbaiki. Dan saya percaya suami bisa berubah perasaannya menjadi cinta dan sangat mengasihimu ketika didapati istrinya menjadi istri yang luar biasa. Ini yang boleh saya bagikan, dan doa saya, rumah tangga yang saudara bangun adalah rumah tangga yang berhasil, yang diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Tetap semangat, tetap antusias. God bless you, God bless you, God bless you.